Ya, hari ini kita akan membajak akunnya Dion. Kita akan mereview Realme GT Neo 3. GT Neo 03, GT3. Awas. Ulang. Oke, di sini kita akan mereview Realme GT Neo 03 T. Neo 3T. Oke, di video kali ini kita akan membahas Realme GT Neo 3T, sebuah flagship, bukan flagship sih sebenarnya, tapi lebih ke arah HP gaming terjangkau dari Realme yang tidak kalah kerennya dibandingkan dengan HP-HP gaming lainnya. Di sini saya udah pakai HP ini selama kurang lebih 1 minggu, dan di video kali ini saya akan memberikan pendapat saya soal HP ini, seperti apa performanya, seperti apa kualitas kamera dan videonya, dan seperti apa kualitas baterai health-nya. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Tapi sebelum kita mulai video ini, maka buat kalian yang cuman mampir ke video ini untuk komen mending ini, atau mending brand itu, atau mending si A, atau mending si B, maka silakan jangan nonton video ini sampai habis, karena video ini bukan untuk kalian. Tapi kalau kalian ingin mengetahui lebih langsung seperti apa sih Realme GT Neo 3 ini, maka ini adalah review jujur saya setelah menggunakan HP ini selama kurang lebih 1 minggu. Pertama kita bahas dulu dari segi desainnya. Realme GT Neo 3T memiliki desain yang menurut saya unik, khususnya pilihan warna yang dash yellow ini. Mengingatkan saya dengan mantan daily driver yang sampai sekarang masih saya simpan, yaitu si Nokia Lumia 1020. Mirip kan? Kombinasi warna kuning dengan corak kotak-kotak ala bendera racing membuat si GT Neo 3T tampil beda. Build quality-nya pun cukup solid dengan bobot yang tidak terlalu berat di 194 gram, dan buat yang nanya ini bahan back cover dan frame-nya apa, ini pakai material plastik polikarbonat dengan finishing matte ngedove yang tidak gampang kotor kalau kena sidik jari. Overall untuk segi desain saya suka, karena Realme GT Neo 3T masih cukup nyaman digenggam di tangan dan berhasil tampil beda. Untuk urusan spesifikasi, Realme GT Neo 3T tidak bisa diremehkan. Kita mulai dari layar dulu ya, yang berukuran 6,62 inch Full HD+, E4 AMOLED 120Hz dengan kecerahan maksimal di 1300 nits, dan sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Dipakai buat nonton film, mantep banget apalagi sudah support HDR10+. Mau main sosmed, scrollingnya mulus banget dengan refresh rate 120Hz. Bahkan kalian itu masih bisa melihat layarnya dengan jelas di bawah sinar matahari. Dan karena sudah pakai layar AMOLED, maka fingerprintnya pun bisa ditaruh dalam layar. Dan seperti biasa, speed unlocknya itu relatif kencang. Terus performanya gimana? Main game lancar gak? Tenang, Realme GT Neo 3T dibekali chipset favorit Snapdragon 870 5G. Tidak hanya powerful, namun juga sudah mendukung modem 5G agar smartphone-nya bisa lebih future-proof. Buat kalian para pemuja skor benchmark khususnya Antutu, Realme GT Neo 3T mampu mendapatkan skor di atas 700.000, dan untuk benchmark lainnya pun mendapatkan skor yang cukup tinggi. Lalu saya juga coba untuk tes pakai 3D Mark Wildlife Stress Test, dan hasilnya ini mengejutkan sekali. Perbedaan antara base loop dan lowest loopnya itu hanya sekitar 30 poin, dan stability-nya di sini itu juara banget, 99,2%. Masih gak percaya, saya pun tes lagi pakai CPU throttle, dan hasilnya pun wow banget, tidak throttling sama sekali. Tapi itu kan cuma sekedar benchmark, lalu bagaimana performa real time-nya? Saya udah nyoba nyiksa HP ini dengan berbagai game, dan mayoritasnya itu memberikan experience yang bagus, apalagi ini udah disupport oleh Stainless Steel Vapor Cooling System Plus. Mobile Legends dan PUBG Mobile jelas banget bisa dilibas rata kanan dengan framerate yang stabil. Call of Duty Mobile apalagi, libas no problem. Genshin Impact pun masih playable banget di settingan defaultnya, yaitu medium dengan framerate yang saya naikkan ke 60 fps. Terkadang masih ada sedikit stuttering dan juga frame drop di sekitar 40 fps, tapi masih oke. Saran saya, kualitas grafisnya ini diturunin sedikit ke low untuk mendapatkan experience yang lebih nyaman. Nah, yang justru bermasalah di sini adalah Honkai Impact. Saya iseng coba settingan rata kanan dengan framerate combat di 90 fps karena memang settingan itu udah ke-unlock.
Tapi entah kenapa, malah sering stuttering dan juga frame dropnya itu bisa sampai 15 fps. Apakah ini karena saya pakai karakter Mobius yang punya animasi yang begitu ramai? Atau emang settingannya yang terlalu tinggi? Akhirnya saya nyoba turunin ke kualitas medium dengan beberapa opsi processingnya yang saya matikan. Dan hasilnya lebih bagus dengan frame rate yang lebih tinggi di sekitar 40-50 fps. Walau kadang masih drop ke angka 20 fps. Kemudian saya juga tes sensitivitas dan respons dari layarnya Realme GT Neo 3T dengan main game musik rhythm D4DJ. Ternyata enak banget dan saya tidak merasakan adanya touch input delay. Hal ini dibantu dengan touch sampling rate-nya yang sudah 360 Hz. Ngomongin soal musik, Realme GT Neo 3T juga sudah support high-res audio dan Dolby Atmos. Plus dibekali dengan dual stereo speakers yang suaranya cukup bagus. Namun sayangnya di sini tidak ada jack audio 3,5 mm. Sayang aja sih HP yang dipasarkan untuk gaming, tapi yang beli nggak bisa langsung nyolok headset kabel. Harus pakai dongle yang biasanya itu nggak nyaman kalau dipakai buat gaming. This outfit reminds me of different times. Time to ruffle a few feathers. Dawn, break forth! Performa boleh kencang, tapi apakah kameranya bisa diandalkan? Realme GT Neo 3T dibekali setup triple kamera, 64 megapiksel main kamera, 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel makro. Untuk kamera selfie-nya ini beresolusi 16 megapiksel. Hasilnya sendiri menurut saya tergolong bagus untuk harganya. Detailnya dapet, dynamic range-nya juga cukup luas dan warna yang dihasilkan itu enak dilihat. Biasanya hasil kamera Realme itu cenderung oversaturated, apalagi pas mode AI-nya itu dinyalain. Tapi di sini malah lebih natural, baik itu di siang hari maupun malam hari dengan night mode-nya. Testing ini adalah contoh video dari kamera depannya Realme GT Neo 3T. Resolusinya 1080p, frame rate di 30 fps. Jadi seperti ini kualitasnya, gimana? Silahkan kalian lihat sendiri. Kok bisa? Ya, lihat ininya, lihat apa? Lihat alurnya. Kalau alurnya ungu, edit cepat saja, pasti minus. Iya, ada emas juga coy. Iya, kalau emas jangan. Ya udah cepet. Salah satu fitur unggulan di Realme GT Neo 3T adalah 80W Super Dart Charge yang mampu mengisi daya 50% hanya dalam waktu 12 menit. Saya pun mengetesnya langsung dan hasil yang saya dapatkan adalah dari 7% sampai 50% itu butuh sekitar 12 menit dan dari 7 sampai 100% itu butuh waktu sekitar 44 menit. Lalu untuk baterai sendiri yang berukuran 5000 mAh ini mampu bertahan seharian dengan rata-rata screen on time yang saya dapatkan di 5-6 jam. Bukan yang terbaik, tapi melihat pola pemakaian saya yang lebih sering konsumsi media dan main game, menurut saya ini masih cukup oke.
Realme GT Neo 3T sudah menggunakan Android 12 out of the box dengan Realme UI 3.0, salah satu user interface favorit saya untuk smartphone Android. Apalagi ketika prosesor kelas atas Snapdragon 870 ini di-pairing dengan Realme UI yang pada dasarnya itu ringan, customizable, dan kaya fitur. Udah itu nggak bakal kerasa ada lag ataupun stutter di UI-nya. Asli, saya itu betah banget makainya. Asalkan, yang pertama semua bloatware yang ada itu di-uninstall dan di-disable. Kemudian yang kedua, mematikan notifikasi dari aplikasi bawaan yang mengganggu seperti App Market dan juga Game Center. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah mematikan iklan dan rekomendasi. Setelah itu semua dibuang, itulah saatnya ketika experience Realme UI sangatlah memuaskan. Ada juga beberapa hal kecil di Realme GT Neo 3T yang mungkin menarik perhatian, seperti opsi storage yang masuk ke Indonesia itu hanya varian RAM 8 dengan internal 128, yang tidak bisa diekspansi dengan microSD. Kemudian fitur RAM expansion yang dapat menambah ukuran RAM hingga 13GB, dan haptics vibration-nya yang menurut saya adalah sebuah step up dari produk mereka yang sebelumnya. Kesimpulannya, menurut saya dengan harga 5,5 juta atau bahkan di bawah itu sekitar 5,2 atau 5,3 ketika promo, Realme GT Neo 3T ini merupakan sebuah smartphone yang pantas untuk dilirik ya kalau kalian itu sedang mencari smartphone yang memang tujuannya itu performa, tapi juga tidak mengorbankan beberapa hal esensial yang kalian sering gunakan sehari-hari seperti kamera, layar, dan juga charger speed-nya. Paling hal yang perlu kalian pertimbangkan ketika melirik si GT Neo 3T ini adalah opsi storage-nya yang ya cuman satu doang, gak ada varian yang lebih tinggi daripada yang 128GB. Dan juga dia gak punya slot microSD, jadi kalau misalnya kalian itu mencari smartphone range 5 jutaan dengan storage yang kapasitasnya besar, maka ya lebih baik kalian lupakan si Realme GT Neo 3T ini. Dan sekian dulu aja untuk video kali ini. As always, thanks for watching. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru seputar teknologi. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan juga di share kepada teman-teman kalian. Kalau nggak suka, dislike aja dan kita akan ketemu lagi di video yang lainnya. Jangan ya.